Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello, my name is Amalia Zulfakirom and my nickname is Zulfa. I live in Taman Cikande Housing and I am student at Win Sultan Maulana Hasanuddin. Noun. Noun dalam bahasa Inggris adalah komponen part of speech yang berfungsi untuk menyebut benda, baik itu benda fisik seperti manusia, hewan, tumbuhan, tempat, benda mati, maupun benda abstrak seperti nama, judul, dan semacamnya. Sebagai salah satu komponen part of speech yang paling utama, noun memiliki banyak sekali fungsi. Di bawah ini merupakan 5 fungsi utama dari noun. Yang pertama, subject of verb. Fungsi pertama dan paling umum dari noun adalah sebagai subject of verb. Sebagai subjek, noun biasanya berada di permulaan sebuah kalimat. Tepat di depan verb, saat menjadi subject of verb, noun bisa didampingi oleh articles seperti a, an, and the, dan bisa juga tidak. Contoh, Citra is the best student in our school. Yang kedua, direct or indirect object. Selain menjadi subjek, noun juga umum menjadi objek dalam sebuah kalimat. Noun bisa menjadi objek langsung dari subjek, direct object, atau bisa pula menjadi objek tidak langsung indirect object. Sebagai objek, noun bisa didampingi oleh kata tambahan seperti pronouns, determiners, adjektif, dan semacamnya. Contoh, sebagai direct object, I will take Harry to your house soon. Dan sebagai indirect object, she gives her brother a cotton candy. Yang ketiga, subject or object complement. Peran noun selanjutnya adalah sebagai subjek atau object complement. Dalam sebuah kalimat, subject complement adalah sebutan untuk noun yang diucapkan setelah linking verb. Sedangkan object complement digunakan untuk noun yang muncul setelah direct object. Contoh sebagai subject complement, I was a student from that high school 3 years ago. Dan contoh sebagai object complement, she asked to call her Daniel. Yang keempat, object of proposition. Proposition adalah kata yang digunakan untuk memberikan keterangan tempat dan waktu dalam sebuah kalimat. Nah, biasanya setelah proposition, kamu akan menemukan noun sebagai objek. Contoh, Mom and Dad will visit us in the morning. Yang kelima, modifier of noun. Fungsi terakhir dari noun adalah sebagai modifier dari noun lainnya. Dalam bahasa Inggris, modifier berarti kata yang memberi tambahan makna bagi kata lainnya. Saat menjadi modifier, sebuah noun bisa mengubah noun lainnya menjadi noun pairs atau component noun. Thank you. Asked to call her Daniel. Yang keempat, object of proposition. Proposition adalah kata yang digunakan untuk memberikan keterangan tempat dan waktu dalam sebuah kalimat. Nah, biasanya setelah proposition, kamu akan menemukan noun sebagai objek. Contoh, Mom and Dad will visit us in the morning. Yang kelima, modifier of noun. Fungsi terakhir dari noun adalah sebagai modifier dari noun lainnya. Dalam bahasa Inggris, modifier berarti kata yang memberi tambahan makna bagi kata lainnya. Saat menjadi modifier, sebuah noun bisa mengubah noun lainnya menjadi noun pairs atau component noun. Thank you. Oke, perkenalkan, nama saya Uli Aryan Fajriansyah. Saya akan melanjutkan materi berikutnya. Macam-macam noun. Dalam bahasa Inggris, noun memiliki cukup banyak bentuk, mulai dari proper noun, concrete, sampai collective noun. Pembahasan lengkap mengenai macam-macam noun
bisa kamu pelajari di bawah ini. Common noun atau noun yang merupakan nama asli dari benda tersebut. Misalnya river, person, human, cat, dog, rose, dan semacamnya. Sedangkan proper noun adalah nama yang diberikan untuk sebuah common noun, misalnya Bengawan Solo yang secara literally adalah river. Sebutan river adalah common noun, sedangkan Bengawan Solo termasuk dalam proper noun. Selanjutnya countable atau uncountable noun. Countable noun adalah noun yang bisa diketahui jumlahnya dengan mudah, sehingga bisa dinyatakan dengan satuan konkret seperti 1, 2, 3, dan seterusnya. Sementara itu, uncountable noun adalah noun yang sulit diketahui jumlah persisnya karena terlalu banyak atau tak terhitung. Countable noun meliputi benda-benda yang bisa kita ketahui jumlahnya dengan jelas, misalnya book, bag, rose, car, dan masih banyak lagi. Sedangkan uncountable noun adalah benda-benda yang sulit diketahui jumlahnya, misalnya sugar, water, rice, dan semacamnya. Abstrak atau concrete noun. Selanjutnya yang akan kita bahas adalah noun berdasarkan bentuk fisiknya, yaitu concrete noun. Adalah noun yang bisa dirasakan keberadaannya dengan panca indera, sedangkan abstrak noun yang yaitu tidak bisa dirasakan keberadaannya secara nyata. Contoh concrete noun misalnya pada umumnya seperti human, book, pen, plant, cat, dan semacamnya. Sedangkan yang termasuk abstrak noun misalnya feeling, war, opinion, selection, dan semacamnya. Singular atau plural. Selanjutnya adalah pembahasan mengenai singular dan plural noun. Singular merujuk pada noun yang jumlahnya tunggal, sedangkan plural merujuk pada yang jumlahnya lebih dari satu. Dalam bahasa Inggris, perbedaan singular dan plural noun bisa dilihat dari beberapa aspek. Ada plural noun yang cukup ditambahi akhiran s atau es untuk membedakan dengan singular. Ada pula plural noun yang mengalami perubahan bentuk dari bentuk singular. Selanjutnya collective noun. Selain plural dan singular noun, ada pula yang namanya collective noun. Umumnya collective noun tidak memiliki tanda-tanda plural seperti yang disebutkan di atas, tapi secara eksplisit jelas noun tersebut memiliki jumlah plural. Karakteristik ini membuat Amerika dan Inggris berbeda pandangan, sehingga ada yang menganggap collective noun sebagai singular dan ada yang menganggap collective noun sebagai plural. Compound noun dan noun phrase. Pada dasarnya mengenai fungsi noun telah disebutkan bahwa salah satu fungsi noun adalah sebagai modifier. Saat menjadi modifier, sebuah noun bisa menambah bahkan mengubah pengertian dari sebuah kata. Peran noun sebagai modifier paling banyak terdapat dalam compound noun dan noun phrase. Mungkin cukup sekian materi yang dapat kelompok kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengalami perubahan bentuk dari bentuk singular. Selanjutnya collective noun. Selain plural dan singular noun, ada pula yang namanya collective noun. Umumnya collective noun tidak memiliki tanda-tanda plural seperti yang disebutkan di atas, tapi secara eksplisit jelas noun tersebut memiliki jumlah plural. Karakteristik ini membuat Amerika dan Inggris berbeda pandangan, sehingga ada yang menganggap collective noun sebagai singular dan ada yang menganggap collective noun sebagai plural. Compound noun dan noun phrase. Pada dasarnya mengenai fungsi noun telah disebutkan bahwa salah satu fungsi noun adalah sebagai modifier. Saat menjadi modifier, sebuah noun bisa menambah bahkan mengubah pengertian dari sebuah kata. Peran noun sebagai modifier paling banyak terdapat dalam compound noun dan noun phrase.
Mungkin cukup sekian materi yang dapat kelompok kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.